Semua kekacauan ini berakar pada kegagalan manusia menata dirinya sendiri. Mereka gagal menata pikiran dan kemudian juga gagal menata kehidupan bersama yang berpijak pada keadilan dan kemakmuran. Lebih dari itu, kegagalan tata kelola kehidupan ini juga membawa kerusakan pada hewan dan tumbuhan lainnya. Seluruh hal alam terancam rusak karena manusia gagal menata hidupnya. Mengapa manusia gagal menata hidupnya? Mengapa ia gagal membangun hidup bersama yang adil dan makmur untuk semua? Mengapa ia gagal membangun hubungan yang baik dengan hewan dan tumbuhan? Mengapa ia menghancurkan alam, yang berarti juga menghancurkan dirinya sendiri? Saya lihat pikiran manusia dilumuri oleh racun. Akibatnya, pikirannya tak lagi mampu melihat keadaan secara tepat. Pikirannya pun tidak bisa bersikap menanggapi keadaan dengan tepat. Racun ini berkembang dari kesalahan berpikir yang diajarkan kepada kita, lalu berkembang menjadi kebiasaan sekaligus bagian dari kepribadian kita sendiri. Racun pertama adalah kesalahan berpikir mendasar soal waktu. Kita percaya bahwa masa lalu itu ada. Akhirnya, banyak orang terjebak pada masa lalunya. Ia hidup di dalam penderitaan akibat kenangan atas masa lalu yang gelap yang sebenarnya sudah tidak ada. Banyak orang juga yakin bahwa masa depan itu ada. Akhirnya mereka sibuk bekerja, gunanya menata masa depan. Orangnya pikirannya terus berayun di antara masa lalu dan masa depan, akan terus hidup dalam penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Pikirannya dipenuhi ketegangan dan penderitaan. Orang yang berpikirnya penuh dengan ketakutan dan penyesalan tidak akan pernah menemukan kedamaian. Ia hidup di dalam penderitaan dan akhirnya membuat orang lain menderita. Ia akan mencari segala cara untuk menemukan kedamaian, jika perlu dengan menghancurkan orang lain dan alam, guna memuaskan kebutuhan pribadinya. Ketakutan akan masa depan juga membuat orang menumpuk harta secara buta, kalau perlu dengan korupsi, menipu, dan merugikan orang lain. Racun kedua adalah pikiran curiga dan prasangka. Pikiran curiga berarti pikiran yang selalu melihat dunia dari sisi yang paling jelek. Pikiran curiga selalu menghasilkan prasangka. Orang pun tidak lagi dapat melihat dunia apa adanya, tapi selalu dengan kacamata curiga dan prasangka. Pendek kata ini, ia selalu melihat dunia dan orang lain sebagai musuh yang mengancam dirinya.